Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini pertemuan kita yaitu membahas tentang soal-soal yang perlu nanti kalian pelajari pada waktu pelaksanaan penilaian akhir semester yang pertama. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masalah soal yang dulu sudah saya gunakan untuk untuk PAS ya. Barangkali nanti dalam dalam soal di tahun ini, karena bukunya juga masih sama, tidak ada perubahan dalam buku, maka secara otomatis materi pun juga sama, sehingga perlu kalian itu untuk melihat video penjelasan dari soal-soal ini. Oke, langsung aja. Untuk perintahnya di sini ikhtar al-ijabah as-sahihah min alif au ba au jim au dal as'ilatul al-atiyah. Tadi saya telepon Pak Mas. Yaitu telepon Pak Mas dulu, Pak Mas tidak di tempat, maka tidak SD sedang ada kegiatan study lagi. Terus intinya untuk acara kita di PEK. Oke, perintahnya yaitu menjawab soal dengan cara memilih. Ikhtar, pilihlah al-ijabah, yaitu jawaban as-sahihah yang benar antara alif, ba, jim dan dal. Oke, yang pertama di sini ada al-mawdhu', yaitu dzikra maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kalian bisa buka buku paket kalian, yaitu di bahasa Arab yang di kelas 9 itu, di materi yang ketiga atau keberapa itu. Oke, saya akan membaca dulu dari soal dari bacaan yang ada ini. Ihtafala jami'ul muslimin wal muslimat fi kulli anha'i bi dzikra maulidin Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi tarikh syani athara min Rabiul Awwal. Wal arafta man alladhi bada bi tilka al-haflah al-'azimah. Bada Salahuddin al-Ayyubi wa huwa qa'idu jaysh al-muslimin min al-Iraq inda muharabati as-Salabiyyin min Eropa. Ra'a Salahuddin al-Ayyubi anna juyushahu mutashaimuna fi tilka al-ma'rakah. فشجعهم صلاح الدين قصة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لانبعاث شجاعتهم على محاربة الكافرين. فنحن الآن نحتفل بذكرى مولد الرسول بأنشطة متنوعة، منها كالحضور إلى مجلس الصلوات والمحاضرات الدينية ومجلس التعليم قرأت فيه سيرة سيد المرسلين. وينبغي لنا أن نعرف ما نفع ذكر مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. الأول لزيادة المحبة والشوق إليه، والثاني لتكسير الصلوات عليه، الثالث لاتباع السنة صلى الله عليه وسلم من فعل وقول، رابع لرجاء شفاعته يوم القيامة. Oke, dari bacaan tersebut ya, nanti akan muncul berbagai macam pertanyaan. Nah, bacaan ini saya terjemah aja secara tidak secara detail ya. Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ihtafala jami'ul muslimin wal muslimat. Orang-orang Islam itu seluruh orang-orang Islam, mereka merayakan fi kulli anha'i bi dzikra, dalam setiap tahun, yaitu memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW fi tarikh syani athara min Rabiul Awwal, yaitu pada tahun kedua, pada tanggal 12 dari bulan Rabiul Awal. Wala arafta min alladhi bada bi tilkal haflatil 'azimah. Apakah kamu mengetahui siapa yang memulai atau mengawali perayaan tersebut? Bada Salahuddin al-Ayyubi, yang memulainya ternyata Salahuddin al-Ayyubi. Wa huwa qa'idu jayshul muslimin. Siapakah Salahuddin al-Ayyubi? Salahuddin al-Ayyubi wa huwa qa'idu, seorang panglima tentara Islam minal Iraq, yaitu dari Irak. Aida muharabati Salabiyyin min Eropa, ketika memerangi pasukan salib dari Eropa.
Ra'a Salahuddin Al-Ayyubi anna juyusha mutasyaimun. Salahuddin melihat, dia memperhatikan, bahkan dia mengetahui ya, anna juyusha mutasyaimun, mereka melihat bahwa para pasukannya mutasyaimun itu pesimis fi tilkal ma'rakah, di dalam peperangan tersebut. Fasyaja'ahum Salahuddin qissatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Salahuddin itu memberikan motivasi kepada pasukannya dengan apa? Yaitu dengan menceritakan perjuangan Rasul, dengan menceritakan kisah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, limbi'azi syaja'atihim ala muharabatul kafirin, yaitu untuk membangkitkan semangat mereka dalam memerangi orang-orang kafir. Fanahnu al-an nahtafilu bi dzikri maulidir Rasul. Kemudian kami sekarang memperingati perayaan Maulid Rasul dengan apa itu? Bi ansyitatin mutanawwi'ah, dengan berbagai macam apa itu? Dengan berbagai macam kegiatan. Minha kal huduri ila majlis shalawat. Di antaranya apa? Mendatangi majlis shalawat. Wal muhadaratu diniyah, ada muhadarah keagamaan. Biasanya kalau kayak muhadarah itu ya muhadaratul ilmiah, itu ya pembahasan tentang masalah ilmu keislaman. Muhadarah itu pertemuan, muhadaratud-din, pertemuan agama bisa. Wa majlisut ta'lim, ada majlis ta'lim quri'ati hisratus sidul mursalin, yang mana majlis tersebut di dalamnya itu dibacakan maulid. Ya kayak seperti ada yang namanya berjanji, ada maulid, mungkin pertemuan kayak Fatayat atau NU, bahkan mungkin pengajian-pengajian bapak-bapak, ibu-ibu yang di musola maupun di masjid atau di rumah, yang di dalamnya itu ada pembacaan maulidnya. Wa yanbaghi lana an na'rifa manafa'a dzikra maulid Rasul. Maka patut bagi kami untuk mengetahui manfaat apa itu peringatan Maulid Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, manfaat yang pertama apa? Liziyadati mahabbah wa syuq ilaih, untuk menambah rasa kecintaan, rasa kerinduan kepada Rasul. Yang pertama, yang kedua litaksir selawat, untuk memperbanyak selawat. Yang ketiga litba'i sunnah sallallahu, yaitu untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min fi'lin wa qaulin, dari ucapan dan perbuatan. Dirajai syafaati yaumil qiyamah, untuk mengharapkan syafaatnya pada yaumil qiyamah. Oke. Yang as-soal awal, Sara Harun Ra'isal Lajnah. Kata yang bergaris bawah, kata Ra'isa tadi di atas sudah saya terjemahkan. Kata Ra'isa ini jawaban yang paling tepat adalah Sara Harun Ra'isal Lajnati. Ra'isa menjadi khabarnya Sara. Ya, Ra'isal Lajnah menjadi seorang panglima. Sara Harun menjadi Ra'isal Lajnah, menjadi pemimpin raja, panglima perang, prajurit, pembawa bendera, panglima. Kalian bisa menjawab yang ba. Oke, yang nomor 2, wada'in ma'rufun min Jakarta. Kata ma'rufun, ketika kita melihat kata wada'in, da'in itu awalnya dari kata da'yu da'i da'yan, fawada'in, berarti dia itu berupa isim fa'il, pelaku. Kata da'in ini adalah isim fa'il dan maknanya adalah seorang pendai ya. Nah, kata ma'ruf di sini adalah ma'ruf itu menjadi sifatnya daripada da'in. Maka ketika kalian sudah mengetahui kata bakunya atau kata na'at man'utnya atau kata sifat dan yang disifatinya, maka untuk menerjemahnya akan semakin mudah. Ma'ruf itu huwa da'in, dia seorang penceramah, seorang dai. Ma'rufun, kata ma'ruf itu artinya kan diketahui, berarti yang sudah tenar. Min Jakarta, huwa da'in ma'rufun min Jakarta, dia seorang pendai yang terkenal dari Jakarta. Oke, jawabannya adalah ba. Yang selanjutnya nomor 3, kanat Halimatu muwadhafatan fi tilka diwan. Kanat Halimah, manakah isimnya kana? Oke, kita ketahui bahwa kana tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Amalnya kana adalah merafa'kan isimnya dan menasabkan khabarnya. Isimnya kana adalah Halimah, maka sesudah Halimah, sesudah isimnya, berarti dia itu menjadi khabarnya. Yang di
sini apa? Berarti halimah fi atau tilka diwan. Jawaban yang tepat adalah yang muwadzafatan. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Ingat apa itu? Kaidah itu ya, merafakan isimnya dan menasabkan khabarnya. Oke. Yang nomor 4 ini juga soalnya sama ya. Kemudian yang nomor 5, mata nahtafilu bi dzikra maulid Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan toh kita merayakan peringatan Maulid Rasul? Di sini jelas bisa ni asyar min Rabiul Awwal. Oke, jawabannya ba. Yang nomor 6, nahtafilu bi dzikra maulid Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata nahtafilu artinya apa? A, hiburan, B, liburan, C, memperingati, D, melakukannya. Jawabannya yang tepat adalah yang C. Limadza syaja'a Salahuddin fi tilkal ma'rakah? Kenapa Salahuddin itu memberikan motivasi ya di peperangan itu? Kenapa? Di atas tadi sudah ada penjelasan, li'annahum mutasya'imuna fi tilkal ma'rakah. Karena para pasukannya itu pesimis. Dia itu enggak akan menang ketika melawan pasukan salib. Sehingga Salahuddin itu memberikan motivasi kepada mereka. Li'annahum mutasyaimun. Oke, jawabannya adalah Pak. Nomor raqmus samin, nomor yang ke-8. Man adwa Salahuddin fi tilkal marakah juyus solabiyin. Oke. Selanjutnya yang nomor 9. Ma faidatu dzikra maulid Rasul. Faidahnya apa? Yaitu li ziyadati mahabbah ila Rasul. Apa faedahnya peringatan? Faedah yang pertama adalah faedahnya adalah untuk menambah rasa kecintaan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, jawabannya Pak. Yang nomor 10 ya. Raqmul ashir, man bada bi dzikri maulid Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam nukta. Jawabannya al-ijabah Salahuddin al-Ayyubi. Oke. Nastamiru raqmus 11 masmul awal masjid bunya fi Madinatul Munawwarah. Apa nama awal masjid yang dibangun di Madinatul Munawwarah? A, Masjid Istiqlal, salah. B, Masjid Aqsa, salah. Istiqlal di Jakarta, Aqsa di Palestina. C, Masjidil Haram, salah. Selanjutnya Masjidil Quba yang dibangun. Jawabannya adalah yang C, Masjid Quba yang dibangun di Madinah, kemudian sekarang menjadi Masjid Madinatul Munawwarah. Ra'a Salahuddin al-Ayyubi anna juyushahu mutasya'imuna fi tilkal ma'rakah. Kata mutasya'imun artinya apa? Pesimis. Tadi sudah saya jelaskan. Fasyaja'ahum Salahuddin qissatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata fasyaja'ahum itu artinya apa? Memotivasi. Oke. Yang nomor 14, kanat wadifatu firman tauzi'a rasail da'wah. Ma makna rasail da'wah? Apa toh? Kanat wadifatu firman, tugasnya Pak Firman tauzi' rasail, artinya tugasnya memberikan, ini jawabannya tauzi'i, menyebarkan atau menyampaikan rasail dakwah, surat undangan. Oke. Nastamiru raqmu 15. Kuntu lajnatan hadhil barnamij. Ma ma'na tilkal jumlah fi lughatil Indonesia? Mana nih? Kuntu lajnatan. Ma makna tilkal jumlah? Apa maknanya jumlah itu di dalam bahasa Arab? Maksudnya itu terjemahannya ya. Ma makna tilkal jumlah fil lughatil Indonesia? Apa toh sebenarnya maknanya? Kuntu lajnatan hadzal barnamij. Saya lajnatan menjadi panitia hadzal barnamij pada acara ini. Saya adalah panitia di acara ini. Dan itu aja enggak apa-apa. Oke. Nastamiru ar-raqam, nomor yang ke-16 ya. 16 ajma'a ra'is al-madrasah jami'at talaba fil qa'ah. Ma ma'na ra'is al-madrasah? Kepala sekolah. Oke. Raqmu 17 asasun najah. Dasar keberhasilan adalah
al-ittihadu asasun najah. Persatuan itu menjadikan dasar keberhasilan bagi siapa saja. Kana nasu ummatan wahidah. Ana nasu ummatan wahidah. Raqmu 19 kana Rasulullah. Nah, ini fi jami' af'ali, berarti apa ini? Kana tadi kaidahnya tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Isimnya kana Rasulullah, khabarnya adalah aminan fi jami' af'ali. Oke. Nah, aminan karena khabarnya kana itu harus mansub. Maka sana Nabi Makkah, Rasul itu menetap di Mekah selama asyrah, 11, isnata asar, salasata asar, selama 10 tahun. Gagal, kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah. Apa fungsi kana? Kana fungsinya tansibul isma, tarfa'ul isma, tansibul isma wa tarfa'ul khabar, tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Kana okay. Kana Muhammad Rasulullah. Ma makna tilkal jumlati fil lughatil Indonesia. Muhammad itu kana Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu menjadi utusan Allah. Sil bainal kalimat al-mudhadah fil makna. Kalian disuruh untuk menggabungkan di antara kalimat-kalimat al-mudhadah yang berlawan di dalam makna. Ada, lawan ada itu kembali, persamaan, lawan kata ya. Kembali itu berarti ada itu kembali, berarti ja'a, datang. Sighar berarti apa? Kibar. Kecil lawan katanya besar. Kembali lawan katanya datang. Khata' lawan katanya shawab. Baik. Lailan berarti sobahan. Khata'a shawaban. Tilmid ustaz. Min manfaati dzikra maulid Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam raja'un bi syafaati. Kata roja itu artinya apa? Berharap. Sara aliyan al-khatiba fil masjid. Sara aliyan al-khatibu ya. Sara ko aliyan no. Ini kudunya seharusnya keliru. Sara Ali al-khatiba fil masjid. Ini salah ini. Sara Ali, oke saya edit dulu. Sara Ali al-khatiba fil masjid. Ali menjadi khatib di masjid. Min hikmati dzikra maulid Rasul takthir salawat alaih. Taksir salawat itu artinya memperbanyak salawat. Lizadati mahabbah wa syuki ilaih adalah termasuk terjemahan bertambahnya cinta dan rindu kepada Rasulullah. Manfaat daripada
Oke, untuk selanjutnya di rombak ini ada sahihatil kalimat al-mukhti'ata litakuna mufidatan. Benarkanlah kalimat-kalimat yang salah supaya kalimat tersebut menjadi benar. Yang pertama, kanat Zaidun ustad. Ini ustadun. Maka di sini kanat kira-kira salah atau benar? Ini salah. Yang benar adalah kanat. Karena isimnya itu berupa berupa kalimat yang mudzakkar, maka kana juga harus mudzakkar. Karena kana itu juga beramal sebagaimana amalnya fi'il madhi, kana Zaidun ustadan. Laisa afifan mutakasilan. Laisa afifan. Ingat tadi, kana laisa soro amsa bata dhola adha asbaha, semuanya itu beramal sebagaimana amalnya kana tarfaul isma wa tansibul khobar, yang artinya merafakkan isimnya kemudian menasabkan khobarnya. Laisa afifan mutakasilan, tinggal ditulis laisa afifun mutakasilan. Kanat azizatun mahiratun. Oke, khabarnya kurang tak ya, kurang fathah. Artinya khabarnya itu harus berupa fathah. Kanat azizatun mahiratan. Kana Muhammadun Rasulullah. Kana Muhammadun Rasulullah, maka di sini kana Muhammadun Rasulullah. Semuanya sama sampai yang ada di bawah. Oke, saya kira ini pembahasan sekilas yang nanti bisa dipersiapkan untuk untuk pas nanti ya. Mungkin minggu depan saya akan membahas soal lagi yang berbeda, sehingga nanti bisa dikombinasikan antara soal-soal yang akan kita bahas, sehingga kalian ini tinggal diperhatikan aja atau tinggal dilihat aja dalam videonya, kemudian kalian pelajari dan praktekkan aja nanti. Insya Allah akan mudah di dalam mengerjakan soal-soal nanti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.